Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang tak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala berikan serta curahkan untuk kita sekalian. Khususnya di subuh menjelang pagi ini, alhamdulillah Allah masih menetapkan kepada kita nikmat keislaman, nikmat keimanan, serta memberikan kita nikmat berupa kenyamanan, keamanan, kesehatan, waktu luang, serta nikmat diberikannya kita taufik serta kemudahan untuk bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita di setiap hari Rabu dan hari Kamis ba'da salat subuh sampai selesai, yaitu dari pembahasan kitab Sahih At-Targhib Wat-Tarhib karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala yang disusun ulang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada bab anjuran untuk salat 5 waktu, menjaganya, serta mengimani akan kewajibannya. Dan ini merupakan bagian yang keempat di dalam pembahasan ini. Atau kita masih dalam pembahasan kitab salat, dan kajian kita ini adalah kajian yang merupakan pertemuan kita yang ke-42 di dalam pembahasan kitab Sahih At-Targhib Wat-Tarhib ini. Mengawali dari pertemuan kita di subuh menjelang pagi ini, alhamdulillah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentunya sangatlah banyak. Semana yang sebagiannya telah kita sebutkan. Namun dari nikmat yang terbesar adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk hamba bisa istiqomah di atas kebaikan. Bisa istiqomah di atas ketaatan. Khususnya mengerjakan ibadah atau amalan-amalan yang memang diwajibkan bagi setiap hamba. Di antaranya adalah salat, di mana salat ini merupakan rukun yang kedua di dalam Islam. Rukun yang kedua di dalam Islam setelah syahadat. Olehnya itu, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyinggung di dalam Al-Qur'an tentang perintah untuk menegakkan atau mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang firman-Nya, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat dan dirikanlah salat, yang menunjukkan akan besarnya keutamaan dari salat tersebut, serta menunjukkan akan wajibnya seorang muslim balik, berakal, untuk mengerjakan kewajiban berupa salat. Nah, ditambah lagi bahwasanya salat yang kita kerjakan atau ibadah yang kita kerjakan kepada Allah, ya khususnya salat, khususnya salat, itu sejatinya kembali kepada kita. Maksudnya manfaat
dari kita mengerjakan ketaatan berupa salat itu kembali untuk kita. Kebaikannya kembali kepada seorang hamba. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidaklah membutuhkan ibadah kita. Ya. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas hamba-hambanya, ya, dengan hikmahnya tentunya, agar hamba-hambanya mendirikan salat, akan tetapi salat itu Allah Subhanahu wa taala atau ketaatan yang kita kerjakan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuhkan. Ya. Kita mau taat, kita mau salat ataupun tidak, Allah tetap kuasa, Allah tetap memiliki Rabbnya alam semesta ini. Ya, tidak berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertambah kekuasaan Allah. Sampai seluruh makhluk Allah pun, khususnya manusia, taat kepadanya, mengerjakan salat. Ya. Demikian pula sebaliknya, kalau semua manusia meninggalkan salat, itu tidak mengurangi akan kekuasaan Allah. Ya. Jadi maksud kami, salat ini sejatinya untuk kita. Kebaikan untuk hamba-hambanya. Ya. Semana pembahasan yang telah berlalu dari 3 pertemuan, ya, dari hadis yang pertama hingga hadis yang ke-21 yang telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan kita yang berlalu, ya, berkaitan tentang pembahasan kita ini, menunjukkan akan keutamaan dan besarnya pahala, besarnya ganjaran, besarnya balasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan serta siapkan bagi orang-orang yang beribadah kepadanya, khususnya menjaga salat. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan bacakan hadis yang ke-371 di dalam kitab ini, atau hadis yang ke-22 di dalam pembahasan kita ini, adalah hadis yang datang dari sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, kana rajulani akhawani fa khalaqa ahaduhuma qabla sahibihi bi 40 lailatan. Dahulu ada 2 orang yang bersaudara. Salah seorang di antara mereka itu mati terlebih dahulu selama 40 malam, mendahului yang lainnya. Fathukirat fadilatul awwali minhuma 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keutamaan orang yang pertama ini meninggal ini itu disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, alam yakunil akhar musliman. Maka Nabi SAW bersabda, bukankah yang lain itu adalah muslim? Maka mereka menjawab, qalu bala, ya Rasulullah, wa kana la ba'sa bih. Maka kata Nabi SAW, hal itu adalah perkara yang tidak mengapa, perkara yang tidak dipermasalahkan, ya, karena dia adalah seorang muslim. Lalu Nabi SAW bersabda, wa ma yudrikum ma balagat bihi salatuhu, innama mathalu salati kamathali nahrin athbin gomrin bibabin ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin 5 marrat fama tarawna dhalika yubki min darani fa innakum la tadruna ma balagat bihi salatuhu. Maka kata Nabi SAW, apakah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kalian tentang bagaimana kedudukan salat orang yang telah meninggal tersebut? Di sini Nabi SAW mengingatkan akan keutamaan seorang muslim, maksudnya seorang yang wafat dalam keadaan dia seorang muslim,
Ya, tentunya dia adalah seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mungkin tidak lepas daripada dosa dan kesalahan. Tapi selama dia adalah seorang muslim, apalagi dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sebab-sebab keselamatan untuknya. Sekiranya dia memiliki dosa dan kesalahan, ya, entah itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ataupun harus dibalas sesuai dengan dosa dan kemaksiatan yang ia kerjakan, maka itu tidak membuatnya kekal di dalam neraka, kekal mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah selama dia adalah seorang muslim. Ya, dan ini diantara keutamaan menjadi seorang muslim, seorang yang berislam. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan seorang yang bersadar diri, seorang yang muslim, seorang yang beragama Islam. Iya. Tentu bukan sekadar beragama Islam saja, tapi betul-betul menjalankan syariat Islam, khususnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Iya. Ini satu, ini poin yang pertama yang kita bisa petik di dalam hadis yang agung ini. Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan akan amalan salat dari seorang yang telah meninggal itu. Dia seorang muslim dan dia telah mengerjakan salat. Iya. Kata Nabi SAW, apakah engkau mengetahui bagaimana kedudukan salatnya hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, maksudnya bagaimana Allah kelak akan membalas, ya, orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia muslim, lalu kemudian dalam keadaan dia telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim sewaktu di dunia, yaitu mengerjakan salat. Kata Nabi SAW, innama mathalu salati kamathali nahrin athbin gamrin bibabi ahadikum yaqtahimu fi kulla yawmin 5 marrat fama tarawna dhalika yubki min daranih fa innakum la tadruna ma balagat bihi salatuhu. Kata Nabi SAW, perumpamaan salat, ya, bagi seorang muslim, seorang hamba adalah seperti seorang yang, ya, di depan pintu rumahnya ada sungai yang mengalir. Iya. Lalu kemudian dia mandi di sungai tersebut setiap hari sebanyak 5 kali. Iya. Apakah, iya, hal tersebut akan menyisakan kotoran untuknya? Iya. Dan ini sama dengan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan, ya, dari keutamaan menjaga salat. Iya. Nah, tentu jawabannya tidak akan menyisakan kotoran. Orang kita mandi 2 kali sehari saja, ya, nah, badan kita akan bersih. Apalagi seorang mandi 5 kali sehari. Iya. Soalnya hadis-hadis yang sebelumnya, ya, bahwasanya salat itu penggugur dosa. Dari salat yang satu kepada salat yang lainnya. Jadi orang yang mengerjakan salat 5 waktu, ya, tentunya dengan 2 syarat yang sering kita ingatkan. Ya, karena ini syarat utama diterimanya ibadah dan diperolehnya keutamaan. Perhatikan ini, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. 2 syarat ini adalah syarat diterimanya ibadah dan syarat diperolehnya atau didapatkannya keutamaan dari ibadah tersebut. Apa 2 syarat itu? Ibadah tersebut dikerjakan ikhlas, ya, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan atau ibadah tersebut dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Jadi tidak hanya sekedar mengerjakan salat, tapi salat yang kita kerjakan ikhlas karena Allah. Karena Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin."
Tidaklah kalian diperintah kecuali untuk memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Dan Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharap penjumpaan dirinya dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal saleh. Amal saleh, amalan dikatakan saleh apabila dia sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan ibadah yang dia kerjakan jangan sekali-kali dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Iya. Karena di sana ada orang yang mengerjakan salat bisa jadi ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya bisa jadi sesuai dengan tuntunan Nabi tapi tidak ikhlas. Iya. Sementara dua hal ini, dua syarat ini tidak boleh tanggal salah satunya. Harus kedua-duanya dihadirkan dalam setiap ibadah kita. Iya. Perhatikan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang ayat ini insyaallah telah kita hafalkan bersama, yaitu dalam Quran surah Al-Maun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un." Fawailul lil musallin. Sungguh kecelakaan. Wail ya adalah ancaman atau celaan yang mencakup semua celaan di dalam bahasa Arab. Sebagian ulama menafsirkan wail adalah salah satu nama dari salah satu lembah di neraka Allah. Waliyadu billah. Coba, kecelakaan ini diperuntukkan untuk siapa? Disebutkan, disifatkan untuk siapa? Untuk orang yang salat sejatinya. Fawailul lil musallin. Kecelakaan, kehinaan bagi orang yang mengerjakan salat. Kenapa? Alladzina hum yura'un. Mereka salat tidak ikhlas karena Allah. Mereka salat ingin mengharapkan pujian manusia, ingin dilihat oleh manusia. Maka orang yang salat seperti ini, setiap dia salat menghadirkan sekutu bagi Allah di dalam salatnya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, maka salatnya tidak diterima. Begitu pula mungkin dia ikhlas, dia kerjakan mungkin lillahi ta'ala, dia kerjakan ikhlas, salatnya untuk Allah. Tapi mulai dari takbir hingga dia salam, menyelisihi apa yang dicontohkan, disyariatkan, diajarkan oleh Nabi SAW, maka juga salatnya tidak akan bermanfaat. Untuk itu penting bagi setiap muslim maupun muslimat untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam pembahasan dua hal ini yang merupakan syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas. Pembahasan tentang memurnikan ibadah hanya untuk Allah, menjaga keikhlasan. Karena keikhlasan ini begitu berat. Apalagi di zaman kita sekarang ini begitu banyak perusak-perusak, sarana-sarana yang bisa merusak keikhlasan kita. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang ikhlas dalam ibadah kepadanya. Yang kedua, ilmu yang berkaitan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala atau tata cara beribadah kepada Allah. Khususnya salat. Sunnah Nabi yang tadi sudah kita sebutkan, Nabi telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Mungkin di antara kita bertanya, ya, kita tidak pernah melihat Nabi. Ya, betul. Tapi para sahabat melihat Nabi SAW. Sahabat meriwayatkan tentang tata cara Nabi SAW salat kepada sahabat yang lain, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, generasi setelahnya. Dan hal itu sampai kepada kita jika kita mau belajar.
kembali membaca buku-buku para ulama atau duduk di majelis-majelis para ulama, khususnya yang berbicara tentang bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah dan berbicara tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Iya. Nah, dan dua hal ini penting bagi setiap orang yang ingin melaksanakan ibadah. Dua hal ini hendaknya ditanyakan pada diri kita. Untuk siapa kita kerjakan ibadah tersebut dan dengan apa kita beribadah? Bagaimana kita beribadah? Ya, tentu jawabannya untuk Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena sekali lagi inilah dua syarat diterimanya ibadah, dan dua syarat ini harus terpenuhi, serta dengannya lah kita mendapatkan keutamaan ibadah tersebut. Di antaranya salat ini. Salat bisa menjadi penggugur dosa. Iya. Bagi seorang hamba apabila salat itu dikerjakan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib, hadis yang selanjutnya, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu hadis yang ke-23 di dalam bab ini atau hadis yang ke-372. Hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia berkata, kana rajulani min Bani Hayyin min Qada'atah aslama ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa stushhida ahaduhuma wa ukhira al-akharu sanatan. Dahulu ada dua orang dari Bali. Bali ini ya Bali ini adalah nama suku ya. Bali adalah nama suku dari Qudaa. Dari Qudaa. Iya. Nah. Jadi dua orang dari Bali, dari suku Qudaa ini, keduanya masuk Islam. Iya. Masuk Islam. Lalu kemudian salah satunya mati syahid. Iya. Sementara yang satunya lagi, iya, tertunda hingga tahun depan. Iya. Misalnya tahun ini salah satu dari kedua laki-laki itu meninggal, mati syahid. Iya. Yang satunya nanti tahun depan. Iya. Taib. Faqala Talha ibn Ubaidillah, maka sahabat Talha ibn Ubaidillah berkata, ini menceritakan, fa'uritul jannah fara'aitu fiha al-mu'akhkhara minhuma udkhila al-jannata qabla syahid fa'ajibtu lidzalik. Iya. Kata Talha, ya, aku bermimpi, ya, menceritakan tentang mimpinya, diperlihatkan surga. Fara'aitu fiha al-mu'akhkhara minhuma udkhilal jannah, dan saya melihat dalam surga yang lebih dahulu masuk di dalamnya itu adalah yang meninggal di akhir. Iya. Maksudnya yang didahulukan masuk ke dalam surga adalah yang meninggal setahun setelah laki-laki yang pertama yang mati syahid. Fa'ajibtu lidzalik. Dan aku pun takjub, aku pun merasa heran. Kok bisa? Laki-laki yang kedua yang meninggal 1 tahun setelahnya, setelah yang syahid, itu lebih dahulu masuk ke dalam surga. Fa asbahtu fathakartu dzalika li Rasulillah SAW, maka aku pun terbangun di pagi harinya dan menceritakan tentang mimpiku kepada Nabi SAW. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW bersabda, alaysa qad shama ba'dahu Ramadan. Bukankah laki-laki yang meninggal setahun setelahnya, setelah si syahid tadi, itu telah mendapati Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Ikhwan wa akhwati fiddin, inilah nikmat terbesar. Alhamdulillah,
kita telah dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan. Dan kita berdoa dan berharap semoga Ramadan berikutnya kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan kita, dengan kita mengerjakan ketaatan-ketaatan di dalamnya. Dan semoga Allah telah menerima amalan-amalan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, yang telah kita lalui bulan yang lalu. Nah, inilah keutamaan orang yang mendapati Ramadan. Kata Nabi, mengapa engkau heran? Ya. Laki-laki yang pertama dia meninggal dalam keadaan syahid. Laki-laki yang kedua meninggal setahun setelahnya. Bukankah dia telah mendapati Ramadan? Dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa shalla 6,000 raka'atin. Dan dia telah mengerjakan salat sebanyak 6.000 rakaat. Wa kadza raka'atan as-salah. Dia telah mengerjakan salat selama setahun. Ya, maksudnya hal itulah yang menjadikan dia didahulukan masuk ke dalam surga ataupun ditinggikan derajatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang pertama tadi. Iya. Di sini kita bisa mengambil banyak pelajaran, ikhwan. Di antaranya nikmat yang terbesar atas seorang hamba adalah apabila Allah Subhanahu wa taala berikan dia umur yang panjang yang diisi dengan ketaatan. Iya. Oleh tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mendoakan orang lain, jangan kita berhenti sekedar berdoa memohon agar umur kita dipanjangkan. Atau mendoakan orang lain agar dipanjangkan umurnya. Jangan berhenti sampai di situ. Tapi sempurnakan atau lengkapkan doa kita agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam ketaatan. Iya. Nah, itulah sebaik-baik manusia, sebaik-baik nikmat di antara nikmat Allah. Allah berikan nikmat atas hamba berupa umur yang panjang dan diisi dengan ketaatan. Iya. Karena sebaliknya apa gunanya? Orang mungkin hidup 100 tahun, mungkin lebih, tapi diisi dengan kelalaian, bahkan kemaksiatan. Waliyadu billah. Iya. Maka sisa umur kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah jadikan sisa umur kita isi dengan ketaatan. Dengan mengerjakan ketaatan. Kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita berpuasa di dalamnya. Di setiap hari kita tegakkan salat, khususnya salat yang wajib. Dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Iya. Saya ingatkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, hafizahullah ta'ala. Bahwasanya manusia hidup di dunia ini itu membawa 2 kantong. 1 kantong kebaikan dan 1 kantongnya lagi adalah kantong keburukan. Dan kedua kantong ini, isi kedua kantong ini akan dibebarkan, akan dilihatkan, akan diberikan ganjaran kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam menjalani kehidupan ini, maksimalkanlah untuk mengisi kantong-kantong kebaikan kita dan jangan sekali-kali kita mengisi kantong-kantong keburukan kita. Maka pergunakan dari umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita mengerjakan ketaatan. Ya, karena kita kelak akan ditanya, dari umur kita habiskan untuk apa? Apakah kita habiskan dalam ketaatan atau banyak kita pakai dalam kelalaian atau bahkan dalam bermaksiat kepada Allah waliyadu billah. Tayyib. Jadi ini keutamaan bagi orang yang mendapati Ramadan lalu kemudian dia mengerjakan salat, di mana dia lebih didahulukan masuk ke dalam surga atau ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Baik, selanjutnya hadis yang ke-373 atau hadis yang ke-24 di dalam bab ini. Hadis yang sama ya, dari sahabat Talha ibnu Ubaidillah dalam redaksi yang sama. Hanya saja ada lafaz yang membedakan antara hadis yang sebelum yang tadi kita sebutkan dengan hadis yang berikutnya. Lafaznya adalah falamma bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Iya. Ada lafaz tambahan bahwa antara laki-laki yang pertama diwafatkan syahid dengan laki-laki setahun setelahnya diwafatkan oleh Allah, jarak mereka ya itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Iya. Maksudnya perbandingan kebaikan amalan mereka seperti perbandingan antara langit dan bumi. Betapa besarnya keutamaan orang yang dipanjangkan umurnya setahun setelahnya, yang diisi dengan ketaatan. Dia salat, ya, dia berpuasa, mungkin dia bersedekah, dia berinfak, mungkin dia berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, amalan-amalan yang lainnya. Baik, satu hadis lagi kita sebutkan, hadis yang ke-25 di dalam bab ini atau hadis yang ke-374 di dalam kitab ini. Hadis yang datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Thalathun ahlifu alaihinna la yaj'alullahu man lahu sahmun fil Islam kaman la sahma lahu wa ashumul islami thalathatun as-salat was-shaum waz-zakah wa la yatawallallahu 'abdan fid dunya fayuwallihi ghayrahu yawmal qiyamah wa la yuhibbu rajulun qauman illa ja'alallahu ma'ahum warrabi'atu law khalaftu 'alaiha rajautu alla athama la yasturullahu 'abdan fid dunya illa satarahu yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, ada 3 perkara yang aku bersumpah dengannya. Iya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tidaklah bersumpah kecuali apa yang ingin disebutkan setelah sumpahnya menunjukkan akan keutamaan, ya, akan keagungan, akan kemuliaan, atau akan pentingnya hal tersebut. Ya, sama dengan Nabi SAW. Di mana kata beliau, "Thalathun ahlifu alaihinna." 3 perkara yang aku bersumpah dengannya. Iya. Allah tidak menjadikan orang yang memiliki tabungan, ya, atau bahasa kita saham, ya, di dalam Islam seperti orang yang tidak memiliki pembendaraan, ya, tabungan atau saham. Iya. Atau mungkin yang lebih mudah, pembendaharaan, ya. Iya, atau bahasa yang lebih mudahnya tabungan. Iya. Maka pembendaraan di dalam Islam itu kata Nabi SAW ada 3, atau tabungan yang paling utama, ya, atau bisa kita sebut juga amalan yang paling utama di dalam Islam itu ada 3. Apa itu? As-salah, was-shaum, waz-zakah. Salat, puasa, dan zakat. Iya, ketiga-tiganya merupakan rukun dari rukun Islam. Wala yatawallallahu 'abdan fid dunya, dan Allah, ya, tidak akan mengangkat seorang hamba, ya, di dunia, ya, fayuwallihi ghairahu yaumal qiyamah, lalu kemudian mengangkat sebagiannya atau selainnya di hari kiamat. Wala yuhibbu rajulun qauman, dan Allah tidak akan mencintai, ya, satu kaum. Wala yuhibbu rajulun qauman, dan seorang tidak akan mencintai satu kaum illa ja'alallahu ma'ahum. Iya, kecuali Allah akan jadikan dia bersamanya. Ini semakna dengan hadis Nabi SAW, almar'u man ahab. Seseorang bersama dengan yang dia cintai. Ya, ini banyak ada pelajaran penting, tapi syahidnya adalah apa yang disebutkan pertama, bahwa pembenaran yang paling utama pada seorang hamba adalah salat. Inilah keutamaan dari salat. Iya. Nah, kalau kita di dunia kan, kalau kita mungkin ada perusahaan yang paling banyak
adalah yang paling banyak menanamkan saham, menanamkan modal, iya, bahasa modal, iya. Nah, karena semakin banyak modal, mungkin semakin banyak laba atau keuntungan yang kita akan dapatkan, yang kita akan raih, kan begitu. Iya, maka modal yang paling utama seorang muslim adalah salat. Setelah itu zakat, setelah itu puasa. Ini modal utama. Inilah sebaik-baik bekal, iya, seorang muslim. Iya. Nah, maka jaga salat kita. Perbaiki salat kita. Terus muhasabah dari salat-salat yang kita tunaikan. Ya, khususnya dari pembahasan yang menjadikan syarat diterimanya ibadah atau salat kita. Ya, sudahkah kita ikhlas dalam salat, dan sudahkah salat kita sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, karena ini modal utama atas seorang hamba. Iya, ini pembendaraan terbaik seorang hamba yang dimilikinya. Iya. Yang kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan yang begitu besar dan begitu banyak di hari kiamat. Iya. Lalu kemudian kata Nabi SAW, ya, perkara yang keempat, ya, warabi'atu law halaftu 'alaiha rajautu alla athama la yasrullah 'abdan fid dunya illa sataru yaumal qiyamah. Ya, perkara yang keempat yang kalau aku bersumpah atasnya, maka aku berharap tidak mendapatkan dosa. Yaitu perkara yang keempat, tidaklah seorang ya menutupi aib seorang hamba di dunia kecuali Allah akan tutup aibnya di akhirat. Iya. Nah, mengetahui aib seseorang itu ujian. Sama dengan mengetahui kebaikan seseorang ujian. Ya, kok bisa? Tatkala seorang mengetahui kebaikan seseorang itu ujian, jangan sampai dia memujinya berlebih-lebihan. Tatkala seorang mengetahui aib seseorang yang lainnya, maka ujian. Jangan sampai dia membuka aib tersebut kepada orang lain. Ya, dan barang siapa yang mampu untuk menutup aib seorang muslim, ya, di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di negeri akhirat. Siapa yang tidak memiliki aib? Ya. Ini faedah tambahan. Baik, ala kulli hal, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahmakumullah. Ini 3 hadis yang bisa kita bacakan di pertemuan kali ini. Masih tersisa beberapa hadis di dalam bab ini. InsyaAllah ta'ala kita akan bacakan dan sebutkan serta mengambil beberapa faedah, ya, di dalam hadis-hadis yang berikutnya. InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang berikutnya besok, InsyaAllah di waktu dan di jam yang sama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka